Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yaqdi'a alaihi an-nas rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu jamaah kita syifa yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah agar menjadi umat yang digolongkan nanti yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW ini. Baiklah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada awal ceramah subuh ini telah kita bacakan surah Al-Maidah ayat 2, di mana dikatakan oleh Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Maka hadis ini kita sandingkan dengan riwayat Muslim nomor 2553 dari An-Nawas bin Sam'an. Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khulq. Kebaikan adalah akhlak mulia. Jadi di sini Nabi mengatakan yang disebut dengan al-bir, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Yang bagaimana akhlak yang mulia tersebut ditambah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diperjelas di situ mana dia akhlak yang mulia itu adalah tas'aluan, adalah qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma'ma'annat ilaihi nafsuk. Nah itu katanya, al-birru itu ma'ma'annat ilaihi nafsuk. Ma'ma'annat artinya yang membuat jiwa menjadi tenang. Nah, itulah dia kebaikan tersebut. Bapak Ibu jamaah Allah, kita lanjutkan hadis ini. Wa qarihta an yaqdi 'alaihi nas. Sedangkan dosa adalah kebalikan daripada kebaikan tersebut. Wa qarihta adalah sesuatu yang dibenci, yang dibenci oleh manusia, dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Ayyaqalli 'alaihin nas, dan kamu tidak menyukai apabila yang kamu kerjakan ini dilihat manusia. Bapak Ibu jamaah Allah, apa hikmah daripada hadis ini Bapak Ibu jamaah Allah? Di sini Nabi ingin menggambarkan kepada kita ada dua yang menjadi jalan kehidupan kita selama kita hidup di atas dunia ini, yaitu ada disebut dengan al-bir, adalah kebaikan, dan kebalikan dari kebaikan itu adalah yang al-itham ma'aka fi nafsik. Al-itham adalah keburukan yang membuat hati tidak menjadi tenang. Bapak Ibu jamaah Allah. Nah, jadi di sini ada kebaikan, ada keburukan yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW, di mana indikatornya itu jelas di sini Bapak Ibu jamaah Allah. Apabila kebaikan kita lakukan, maka tenanglah hati kita, dan apabila keburukan yang kita kerjakan, maka hati kita akan gelisah di situ. Nah, mana dia itu kebaikan? Al-bir menurut syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah ini yang kita ambil dari syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, dikatakan al-birru itu adalah bermuamalah baik dengan manusia. Birrul walidain contohnya seperti itu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu yang pertamanya Bapak Ibu jemaah Allah. Jadi kebaikan ini yang pertama tentu kepada orang tua kita utamakan kebaikan tersebut. Karena bagaimana urutan kita memberikan infak seperti zawil qurba terlebih dahulu, orang yang terdekat dengan kita. Orang paling dekat itu sebab orang tua. Antara orang tua sebab ibu, ayah. Ibu 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian ayah 1 kali.
sekali. Walaupun ibu dan ayah beda penyebutannya, tetapi hakikatnya di dalam surah Al-Isra dikatakan oleh Allah, apabila kebaikan itu, apabila perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan kesyirikan, maka kita wajib mengikuti itu. Tetapi kalau lain-lain saja di surah orang tua yang tidak ada kaitannya dengan perintah agama, maka di situ kita tidak boleh mematuhi kedua orang tua kita. Bapak Ibu jemaah nanti Allah, kita lanjutkan bahwasanya kebaikan di sini adalah tergolong kepada akhlak yang mulia, husnul khuluq. Akhlak yang mulia yang dituntut oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa memegang teguh ini dalam kebaikan. Nah, akhlak yang mulia tersebut menurut Syekh Utsaimin ini adalah syekh dari Arab Saudi, mengatakan bahwasanya kebaikan akhlak mulia tersebut terbagi pula kepada dua perkara. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita akhlak mulia yang terpikir sama kita sesama manusia saja, tidak. Yang pertama, akhlak kepada Allah terlebih dahulu. Mana dia akhlak kepada Allah itu adalah bagaimana kita menyikapi perintah Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Hai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa di sini? La tuqaddimu, jangan kita di depan daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sekarang kan orang tak berakhlak sekarang itu, Pak. Pergi rapat-rapat di kantor segala macam, DPRD segala macam, seolah-olah undang-undang yang dia buat itu lebih bagus dari undang-undang Allah. Sehingga banyak pikiran-pikiran yang menyeleneh, seperti baru-baru ini zakat misalnya. Zakat nisabnya 85 gram emas, 14 karat, diturunkan pula karatnya, kan aneh itu, Bu. Emangnya di zaman Rasulullah kenal orang emas 24 karat, emas 12 karat, emas 14, kan nggak ada. Yang zaman Rasul emas murni 24 karat. Akhirnya dia setel pula karatnya, seolah-olah di depan pula daripada Allah dan Rasul. Ini tidak berakhlak kita. Bapak Ibu jamaah Allah, ini dia contohnya. Dan ternyata pernyataan itu kan sudah dianulir oleh banyak ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, yang mengatakan kadar zakat emas 14 karat ini perlu dikaji ulang. Kok kadang orang panik, kadang model itu membuat aturan untuk sekehendak hatinya saja. Nah, ini tidak boleh kita seperti ini. Jadi didepankanlah Allah dan Rasul dalam hal itu, akhlak mulia kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi takdir buruk. Jadi bagaimana akhlak mulia kepada Allah? Yang pertama, menyikapi perintah dan syariatnya, kita tidak boleh di depan daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, apa lagi? Menyikapi takdir buruk. Nah, di situ kita dilihat akhlak mulia kita kepada Allah. Kalau takdir baik kan kaji menurun saja, Pak. Tapi bagaimana kita menghadapi takdir buruk? Disitulah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa minna, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari 1294, laisa minna man laqamal khudud. Bukanlah golongan kami orang-orang yang menampar pipinya, wasaqqal juyub, merobek bajunya, wada'a biyadil jahiliyah, dan menyeru seperti orang jahiliyah. Artinya apa? Ini cerita ketika orang jahiliyah mendapat musibah, kematian. Dia dulu menampar pipi, merobek-robek baju, dan menyiru, merato-rato. Bahkan ada orang khusus yang disewa untuk ratapan ini. Jadi kalau ada zaman jahiliyah itu dulu perperangan, ada keluarganya yang gugur segala macam, mereka akan seperti ini, merato-rato seperti ini. Berarti dia
bagaimana akhlak kita kepada Allah ditantang dengan bagaimana kita menyikapi takdir-takdir yang buruk ini. Kena bencana, kena kedodo. Kalau di Manijau itu ikan-ikan keramba yang mati. Orang-orang yang tidak bisa menyikapi ini banyak yang lenceng jadinya. Ada yang stres jadinya, ada yang gila, rumah sakit jiwa segala macam. Nah ini dia ujian-ujian tadi pada yang buruk kita dipertentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Biar kebaikan akhlak mulia kepada Allah. Yang kedua menurut Imam Utsaimin apalagi akhlak mulia kepada makhluk. Nah, jadi kepada Allah duluan baru kepada makhluk. Abdul minallah wa abdul minan nas. Jadi tidak boleh tidak seimbang Bapak. Ke Allah saja, ke makhluk tidak. Nah ini tidak seimbang ya. Nah apa itu kepada makhluk? Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Nah, itu akhlak mulia yang pertama. Kafal ada wa yadlin nada wa talaqatil wajhi. Akhlak mulia itu ada 3 perkara. Kata di dalam Ibnu Muflih, menurut karya Ibnu Muflih ada 3 katanya. Tidak mengganggu orang lain, membantu dan murah senyum. Itu dia Bapak Ibu jemaah Allah. Nah bulan puasa bukan Pak diasah untuk itu. Tidak mengganggu orang lain, membantu orang lain, murah senyum. Kalau dulu awak kan di Minangkabau kok insyaallah ada diajarkan oleh ini mama awak dulu bagaimana awak tidak mengganggu orang lain, lama dia awak ketujuran seperti itu. Kalau kini kan mengganggu orang lain ini menjadi suatu ladang pencarian Pak sekarang ini Pak. Di media sosial misalnya dibuat suatu rumor atau apalah namanya hoax segala macam yang menyudutkan orang lain, yang tidak menyenangkan orang lain. Nah, nanti ini terkenal pula nih orang yang membuat-buat itu viral jadinya, banyak pengikutnya segala macam. Nah, ini hati-hati kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam mengganggu orang lain ini. Bapak Ibu jemaah Allah, banyak bisa kita luaskan hal ini. Kalau kita tidak bisa meringankan beban orang lain, janganlah kita menjadi orang yang pengganggu di dalam kehidupan orang lain tersebut. Bertetanggalah dengan baik, jiran tetangga dengan baik, bagaimana di kantor dengan baik. Kan ini tidak. Karena kehidupan dunia yang naik turun, kadang kawan balabu, awak rugi, kawan balabu. Orang-orang yang keimanan di dalam hatinya tipis, hal ini dia buat menjadi isu-isu. Bagaimana menjerumuskan orang dengan nikmatnya, bagaimana menjerumuskan orang dengan kebenaran atau kemenangannya. Ini dia, hati-hati. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang senantiasa mengganggu ketenangan orang lain. Selanjutnya apa lagi? Membantu orang lain, membantu meringankan beban orang lain. Tentu dengan sekedar kemampuan kita. Bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan harta. Bisa membantu dengan pikiran, kita bantu dengan pikiran. Nah, seminim-minim membantu ini tidak mengganggu orang lain, lawan menolong juga. Jangan waktu menambah beban mereka, jangan waktu mengganggunya. Itulah tergolong kepada membantu orang lain juga. Nah, terakhir di sini apa? Mudah tersenyum. Nah, mudah tersenyum inilah yang agak payah ini wacana. Entah apa terjadinya itu. Kadang senyum orang membunuh kawan seperti itu. Kawan itu namanya sesenyum. Padahal dulu di Minangkabau itu kan diajar seperti itu. Katoman daki, katoman lereng, katoman nurun, katoman datang, katoman ampe, itu seperti itu. Bahkan kita makan di kedai aja, di kedai-kedai lontong itu pagi-pagi waktu kecil-kecil, saya niat, assalamualaikum niat, itu salam, seperti itu disahut oleh yang tua. Yang kecil menyapa, yang tua menyambut. Kalau kini tidak tentu lah Pak Janyo tua pulau lama rasa paling hebat. Nan muda lama rasa seakan kejadian saya kayak tua. Karena ada gap antara yang tua dan muda itu. Nan tua lama rasa dianjung anjuang. Nan muda itu lama nih. Saya kalau sapuan butuhnya sombong, saya kaya. Kan seperti itu.
Ketika Nabi Muhammad meninggal, itu Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Ghulam, ya ghulam, kata Nabi. Memanggilnya aja ya ghulam Nabi Muhammad. Anak-anak 13 tahun barat tuh, SMP begitu kelas 1. Ibnu Abbas tersebut sudah sering digonceng oleh Nabi Muhammad naik ke atas ontanya. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak membuat gap dengan anak-anak yang dibawanya itu. Dirangkul. Kalau ini kan enggak. Dakwah tinggi-tinggi segala macam, tapi ke anak-anak, madu eren. Seperti itu. Ayomilah anak-anak ini agar hubungan antara yang tua dan anak-anak tetap terjalin. Nah, tentu halangan pada tahun-tahun ini adalah ada suatu penghalang yang membuat jarak antara orang tua dan anak-anak ini adalah yang paling berbahaya, HP yang seperti itu. Nah, inilah tantangan kita Bapak Ibu jemaah. Bagaimana kita mengembalikan ini di ranah Minang yang tercinta ini. Kalau dulu Pak, kita kan biasa aja kalau di Minangkabau itu misalnya anak-anak dibawa ke surau, ibu-ibu di surau segala macam, kan itu ada pemulung saji atau dan foto, bangi ke anak-anak atau segala macam, tidak masalah. Kalau gini Pak, kita memarahi anak-anak itu secara bebas, itu tiba orang tua rumahnya anak saji kok. Ada di rumah tak ada bagai bahari ada anak kok tiba di saji kok bahari anak kami. Nasi sedang lagi atau semua kotor. Tidak ada lagi hal seperti itu Bapak Ibu jemaah di negeri Minangkabau yang tercinta ini. Sehingga makin dicolok makin kabur lagi. Jauh kita dari nilai-nilai positif yang telah ditanamkan oleh leluhur-leluhur kita Minangkabau. Sehingga murah senyum ini tidak menjadi pakaian kita lagi di Minangkabau ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang terhormat. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana kebaikan tersebut membuat hati kita menjadi tenang adanya. Sedangkan kebalikannya itu adalah suatu dosa yang mengganjal, yang apabila perbuatan tersebut ketahuan sama orang, tahu kedok kita, maka kita akan merasa malu. Nah, itulah dia dosa, mangicua, cilua, gitu. Orang-orang cilua itu sebenarnya di hatinya ada getaran tubuh. Tetapi ketika getaran di hatinya itu muncul, dia tutup langsung. Biar orang kada tahu halah. Orang-orang yang di dalam hatinya masih jernih, maka ketika ada dosa dia kerjakan, ada bergetar-getar di dalam hatinya. Itu indikatornya. Nah, tetapi ketika itu tidak ada lagi terasa, kalau kita tahu Qur'an, lah habib yang dek bagi sia, lah habib gali dek bagali dia. Itu tandanya keimanan tadi telah dhalalil ba'ir, telah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu indikatornya. Bapak Ibu jemaah Allah, kesimpulannya hadis Nabi yang kita sampaikan pada subuh hari ini yang menggambarkan kebaikan dan keburukan yang ada efek kepada hati. Kebaikan membuat hati menjadi tenang, keburukan membuat hati menjadi bergetar. Itu berlaku bagi orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya. Kalau orang yang tak ada keimanan dalam hatinya, tak berlaku dia ini. Kok bayar dan kok jahit dan tak ada getaran di dalam hatinya. Nah, barang siapa yang masih ada getaran-getaran seperti itu di dalam hatinya, ketahuilah masih ada secercah keimanan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pelihara, yang harus kita pertahankan agar keimanan ini tidak keluar di dalam hati kita. Karena ketika keimanan telah keluar di dalam hati, akan masuk yang mengisi yang lain daripada hati itu. Dan lain dari keimanan itu apa dia? Nafsu dan setan. Jadi kalau hati golongan dua iman, masuk nafsu, masuk setan ke dalamnya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir dari Mesir, mengatakan orang yang di dalam hatinya sudah keluar keimanan, laksana hatinya itu diisi oleh bangkai. Nah, ketika bangkai masuk ke dalam, maka anjing-anjing akan masuk ke dalam. Anjing-anjingnya apa tuh? Yakninya setan
syaitan dan hawa nafsu. Baiklah Bapak Ibu jamaah Allah, bila ada getaran-getaran itu di dalam hati kita, pelihara itu, cepat kembali kepada Allah, karena Allah masih ada hubungannya dengan kita, masih connect kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah itu, jangan tutupi, jangan anggap biasa, karena di situ keimanan kita masih ada. Bapak Ibu jamaah Allah, barang siapa yang tidak ada getaran-getaran di sini, cepatlah introspeksi diri. Kalau dia berbuat jahat, tak dulu, nyo mangicuah, nyo mencuri, nyo menepo, nyo ciluah segala macam, mengujian segala, tak ada getaran di dalam hatinya ketika dia berbuat dosa itu. Ketahuilah, kita takut di situ keimanan kita telah dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, dari sini ke atas masih ada Ramadan yang 9 hari atau beberapa hari lagi ini, kita gunakanlah untuk mengasah ini agar kita keluar dari Ramadan mempunyai sinyal-sinyal atau getaran-getaran kebaikan dan keburukan itu di dalam hati kita. Baiklah Bapak Ibu jamaah Allah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.